ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jemaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanyalah untuk Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Di siang hari ini enggak terasa kita sekarang sudah memasuki hari ke-9 di bulan suci Ramadan. Bulan yang menjanjikan beragam macam kebaikan, dan di antara kebaikan yang Allah bukakan pintunya kepada kita semua adalah tatkala Ia akan benar-benar mengabulkan setiap munajat atau doa yang kita sampaikan. Secara umum saja, tidak hanya di momen Ramadan, siapapun hambanya yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengabulkannya. Allah telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berkata, berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Di dalam ayat yang lain, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan janjinya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengatakan, dan jika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka katakan, aku ini dekat. Aku pasti akan mengabulkan. Aku pasti akan memenuhi, mengijabah setiap doa yang disampaikan oleh hambanya tatkala dia berdoa. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih aktivitas doa itu sendiri itu merupakan intisari dari ibadah yang kita kerjakan. Makanya pantas kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Aktivitas doa itu sendiri itu sudah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sebagian ulama memaknai hadis ini bahwasanya yang namanya ibadah itu terangkum dalam aktivitas doa. Karena di dalam doa ada penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita semua adalah hina. Kita berlumur dosa. Kita banyak melakukan kesalahan yang terus-menerus. Dan kita amat sangat membutuhkan ampunan dari Allah yang maha mulia. Maka sekaligus juga tatkala kita satu sisi menghinakan diri kita selaku hambanya, di sisi lain kita memuliakan, meninggikan Allah dengan setinggi-tingginya. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Terlebih di Ramadan,
Bagi orang-orang yang berpuasa, ini adalah momen yang sangat spesial. Doanya tidak akan ditolak. Dalam satu kesempatan Nabi SAW pernah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 keadaan, ada 3 kondisi di mana doa seorang hamba tidak akan pernah ditolak. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itu al-imamul adil, doanya para imam yang adil. Yang kedua, as-saimu ay was-saimu hatta yuftir. Doanya orang-orang yang sedang berpuasa, jemaah, sampai di momen waktu berbukanya. Terlebih para ulama katakan momen puncaknya itu adalah menjelang berbuka. Maka jangan sampai pada saat di momen prime time-nya kita seharusnya berdoa kepada Allah, kita lebih disibukkan untuk mencari gorengan, untuk mencari lontong dan semisalnya. Jangan, jemaah. Andai pun kita mau menyiapkan menu berbuka, maka siapkan. Waktunya agak jauh, jangan sampai mepet sampai mendekati momen-momen kita berbuka, karena itu adalah momen spesial kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi saat kita salat tarawih, belum lagi pada saat momen makan sahur. Artinya 24 jam yang dijalani di bulan suci Ramadan, maka itu adalah momen terbaik bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sepatutnya tidak luput untuk kita sampaikan kepada Allah di musim Ramadan khususnya. Yang pertama, mintalah kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari siksa api neraka. Kita bisa menyampaikan kepada Allah, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Wahai Allah, bebaskanlah diriku dan juga kedua orang tuaku. Termasuk dalam kategori orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Bebaskan ya Allah. Kita minta dibebaskan jemaah. Kita nggak tahu takdir yang Allah tetapkan untuk diri kita seperti apa di kehidupan akhirat. Kita cuma bisa berharap. Dan harapan itu pun diiringi dengan kecemasan. Andai pun Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan ada di antara kita termasuk orang-orang yang namanya tercatat sebagai penghuni neraka, maka manfaatkan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang hanya itu ada di bulan suci Ramadan. Yang dimana Nabi SAW pernah mengatakan, Inna lillahi utaqa minan nar. Sesungguhnya Allah itu memiliki fasilitas pembebasan untuk hambanya dari siksa api neraka. Dan itu terjadi bukan hanya di fase terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana hadis dhaif yang sering tersebar. Yang sanadnya dhaif dan maknanya munkar. Yang dimana sering kita dengar sebagian da'i mengatakan awwaluhu rahmah. Awal Ramadan, 10 hari awalnya itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya itu adalah ampunan dari Allah. Baru yang terakhirnya wa akhiruhu itqum minan nar. Akhirnya adalah pembebasan dari siksa api neraka. Ini hadis sanadnya dhaif dan matannya, kandungan maknanya pun munkar. Karena bertentangan dengan hadis sahih yang dengan jelas Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki fasilitas pembebasan dari siksa api neraka untuk semua hambanya yang mau memaksimalkan karunia tersebut. Dan itu terjadi wadzalika fi kulli lailah. Itu terjadi di setiap malam Ramadan. Sampaikan jemaah, agar kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Yang kedua, doa yang sepatutnya kita sampaikan kepada Allah. Kita tahu jemaah, di antara target yang ingin didapatkan oleh orang-orang di musim Ramadan adalah dia ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ketahuilah jemaah, Lailatul Qadar itu adalah karunia dari Allah yang sangat berharga, sangat bernilai, sangat mahal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang nilai malam tersebut, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini malam nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan jemaah. Artinya kalau kita beribadah bertepatan di malam itu Allah takdirkan, Allah tentukan itu adalah Lailatul Qadar. Maka nilai ibadah kita seperti kita mengerjakan paling tidak selama 1000 bulan atau kurang lebih sekitar 83 tahun. Luar biasa jemaah. Tapi siapa yang akan mendapatkan karunia Lailatul Qadar? Tidak lain hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh untuk bisa meraihnya. Dan itu dia tunjukkan dari sejak awal Ramadan. Bukan hanya ketika menjelang 10 hari terakhir dia baru menyibukkan diri di antaranya dengan menyampaikan doa ini. Tidak jemaah. Bukankah kita tahu jemaah, yang namanya Ramadan itu adalah mausimul ibadah. Spirit yang harus kita tunjukkan adalah kompetisi, bersemangat, berlomba-lomba.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam perkara-perkara kebaikan, termasuk dalam urusan meraih Lailatul Qadar. Sampaikan kepada Allah, Allahumma ballighni Lailatul Qadri wa waffiqni liqiyamiha imanan wa ihtisaba. Ya Allah, sampaikanlah diriku ya Allah agar bisa dikaruniakan malam Lailatul Qadar. Dan berikan aku taufik ya Allah. Berikan aku taufik agar benar-benar bisa menghidupkan malam tersebut dengan penuh iman dan penuh rasa harap. Karena kita nggak ingin jemaah. Ketika memasuki momen puncak Ramadan 10 hari terakhir. Segala sesuatu kita sudah persiapkan. Kita berangkat ke masjid. Bahkan seperti orang mau pindah rumah. Kita bawa alat tidur. Seperti selimut, bantal, dan semisalnya. Kita siapkan juga lotion. Agar kita bisa beristirahat dengan nyaman. Sehingga nanti di waktu-waktu terbaiknya kita bisa bangun. Bahkan boleh jadi kita juga sudah nyeduh kopi jemaah. Untuk bisa bangun menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bablas. Bangun menjelang waktu subuh. Disibukkan dengan makan sahur yang mepet. Akhirnya kita kehilangan kesempatan. Makanya kita minta kepada Allah. Agar Allah karuniakan malam ini jemaah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Doa yang ketiga jemaah yang sepatutnya kita sampaikan kepada Allah di momen terbaik ini, yaitu di bulan suci Ramadan, yaitu mintalah kepada Allah agar amal-amal kita diterima jemaah. Karena ciri orang yang diterima amal salehnya atau ibadahnya adalah sebagaimana kaidah emas yang disampaikan oleh para ulama, wa min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Seseorang ditampakkan ibadahnya diterima di sisi Allah. Kelihatan dari ciri-cirinya. Yaitu dia diberikan penghargaan oleh Allah. Berupa apa? Dia akan diberikan kemudahan untuk melanjutkan kebaikan atau ketaatan-ketaatan berikutnya. Dia tidak hanya berhenti pada satu titik. Mungkin pekan awal karena euforia Ramadan begitu terasa. Semangat beribadah. Tapi memasuki pekan berikutnya. Semangat itu semakin memudar. Memudar bahkan hilang. Kita nggak mau termasuk kategori apa yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka menyampaikan sebuah kaidah. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita ketemu dengan satu hal. Bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut semakin memudar, bahkan hilang. Kalau itu terjadi pada Ramadan, maka ini musibah kabirah. Musibah besar jemaah. Karena puncak Ramadan bukan di awal, bukan di tengah. Tapi di akhir. Kita nggak ingin kehilangan bahan bakar jemaah. Untuk memiliki semangat ibadah yang terus kita tunjukkan dengan performa terbaik sampai penghujung Ramadan. Bahkan ini menjadi modal yang sangat berharga untuk kita bisa pertahankan nilai-nilai Ramadan pada 11 bulan berikutnya. Maka minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengetahui ya Allah. Jemaah, siapa orang pertama yang menyampaikan doa ini? Yang menyampaikan doa ini adalah dua sosok manusia terbaik, hamba pilihan Allah. Yang amal salehnya luar biasa, super besar. Kedua sosok manusia terbaik ini yang mendirikan Ka'bah. Yang dengannya kita bisa beribadah di tanah suci. Otomatis kedua sosok manusia terbaik ini yang paling banyak mendapatkan transferan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tatkala semua manusia beribadah di tempat tersebut. Beliau adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi belum enggak merasa puas atau enggak merasa terlalu percaya diri enggak. Beliau masih merasa khawatir jika amalnya tidak diterima. Karena biasanya kalau orang sudah berpuas dengan amal yang dia kerjakan, dia akan berhenti pada satu titik. Tapi kalau dia merasa amalnya masih banyak kekurangan, maka itu akan menjadi energi yang sangat besar untuk dia terus bisa istiqamah, melanjutkan ketaatan berikutnya. Dan yang terakhir jemaah,
Doa yang sepatutnya kita sampaikan kepada Allah di musim Ramadan, musim terbaik, musim ibadah. Dan doa ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh manusia-manusia terbaik di antara Nabi Yusuf alaihissalam. Mintalah kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau Nabi Yusuf alaihissalam saja, sosok hamba pilihan Allah, salah seorang Nabi Allah, beliau yang sudah pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah, masih menyampaikan doa permintaan kepada Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, ya Allah, dalam keadaan berserah diri. Dan golongkan aku termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Padahal beliau pasti mulia di sisi Allah. Tapi masih penuh harap agar diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Apalagi kita jemaah. Demi Allah, tidak ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan kemuliaan hidup di kehidupan akhirat. Mungkin satu kafring surga di antara kita sudah mendapatkan, atau kita sudah mendapatkan infonya. Kita dijamin surga. Tidak ada di antara kita yang punya fasilitas seperti itu jemaah. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah agar pintu awalnya sehingga menjadikan kita bisa mulia di kehidupan akhirat, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.